Macau pernah menghasilkan uang judi 6 kali lebih banyak dibanding Las Vegas, namun begitu keluar dari kasino, orang-orang tinggal di apartemen yang lebih kecil dari tempat parkir. Ini adalah kota judi terkaya di bumi, dan juga salah satu tempat paling padat yang pernah dihuni manusia. Tapi sebelum itu, pernahkah kamu membayangkan apa yang terjadi ketika 680.000 orang dipadatkan ke wilayah yang lebih kecil dari kebanyakan kota? Diberi aliran uang judi tanpa batas. Lalu hukum kolonial Portugis bercampur dengan pengawasan komunis Tiongkok. Jawabannya adalah Macau, dan ceritanya akan terasa aneh. Sebelum kita mulai, tinggalkan jejakmu di video ini, tulis dari mana kamu menonton, supaya saya bisa menyapa kamu. Pada tahun 1975, Portugal benar-benar mencoba mengembalikan Macau ke Tiongkok secara cuma-cuma. Namun Tiongkok menolak. Mereka sungguh tidak mau menerimanya saat itu. Mengapa? Karena pada awal masa keterbukaan ekonomi Tiongkok, Macau berperan sebagai jendela penting ke barat dan sumber devisa yang stabil. Akibatnya Portugal justru harus tetap menjadi kekuatan kolonial selama 24 tahun lagi, tanpa keinginan sendiri. Menjadikan Macau sebagai apa yang disebut sejarawan sebagai kekaisaran yang tidak disengaja hingga 20. Desember 1999. Bayangkan sejenak. Ketika banyak negara melepaskan koloni, Portugal malah ingin menyerahkan wilayahnya dan Tiongkok meminta mereka tetap bertahan. Keberadaan yang terpaksa ini membuat hukum sipil Portugis tertanam sangat dalam di sistem administrasi Macau, sehingga sampai hari ini, 25 tahun setelah penyerahan, kitab hukum sipil dan pidana masih sangat mirip dengan milik Portugal, walaupun kedaulatan telah berubah total. Setiap orang yang tinggal di Macau menerima cek langsung dari pemerintah, setiap tahun hanya karena mereka ada. Program ini disebut skema berbagi kekayaan, dan pada 2025, penduduk tetap mendapat 10.000 pataca Macau. Sedangkan penduduk tidak tetap menerima 6.000. Itu setara kira-kira 1.250 hingga 750 dolar Amerika yang dibagikan tanpa syarat. Yang membuatnya terasa ganjil adalah, ini bukan program redistribusi ala sosialisme. Pemerintah mengambil bagian dari keuntungan judi, lalu membagikannya kembali agar masyarakat tetap tenang secara politik. Pikirkan saja, jika pemerintah memberi kamu uang gratis setiap tahun dari pajak kasino, apakah kamu masih ingin memprotes sistemnya? Saat warga Hong Kong turun ke jalan karena biaya rumah dan kebebasan politik, penduduk Macau cenderung diam. Mereka pada dasarnya ditenangkan oleh ekonomi kasino mereka sendiri. Sekarang pertanyaan cepat. Jika pemerintahmu memberi uang gratis setiap tahun dari keuntungan kasino, apakah kamu akan tetap diam? Tulis ya atau tidak. Saya ingin tahu pendapatmu. Walaupun memiliki PDB per kapita yang melampaui Australia, banyak warga Macau tinggal di tempat yang disebut rumah kandang dan kubikel peti mati. Ini adalah ruang tidur yang dipisahkan dengan jaring besi atau pintu geser, di mana orang hidup dalam panas lembab, serangga, dan tikus. Kepadatan penduduk di distrik lama bisa mencapai tingkat yang membuat kondisi seperti penjara ini muncul. Tampilan bangunannya dipenuhi teralis jendela dan balkon berjeruji. Orang luar mungkin mengira itu untuk mencegah bunuh diri. Padahal sebenarnya itu pagar keamanan untuk mencegah pencurian di kota tempat orang sangat kaya dan sangat miskin hidup hanya beberapa meter terpisah. Bagian yang lebih mengejutkan adalah ketika kamu sadar bahwa arsitektur di Macau dirancang seperti senjata. Ini tentang perang geomansi, di mana gedung dibangun untuk menarik keberuntungan dan uang dari pesaingnya. Hotel Grand Lisboa. Bangunan berbentuk bunga teratai emas yang sering terlihat di foto. Bukan sekadar desain mencolok, itu adalah perangkap yang dirancang dengan sengaja. Hotel Lisboa yang lama dibangun menyerupai sangkar burung. Maknanya jelas, saat penjudi masuk ke dalam sangkar, mereka terperangkap dan akan kehilangan uang sebelum menemukan jalan keluar. Versi baru, Grand Lisboa membawa konsep ini ke tingkat lebih agresif. Bentuknya seperti obor yang menurut rumor warga dirancang untuk membakar atau menyedot keberuntungan kasino Wynn yang berada tepat di seberang jalan. Pintu utamanya disebut sebagai mulut harimau atau mulut kelelawar, yang dimaksudkan untuk menelan uang siapapun yang masuk.
Di dalam lobi, dipajang simbol kekayaan ekstrem seperti pohon emas 24 karat yang menjadi jangkar psikologis bagi penjudi, seolah memberi pesan bahwa kekayaan rumah judi tidak terbatas dan sumbangan mereka tak terhindarkan. Setiap lengkung, setiap sudut, setiap detail hiasan direncanakan dengan teliti untuk menangkap apa yang disebut orang Tiongkok sebagai qi dan apa yang disebut pemilik kasino sebagai laba. Apakah kamu percaya bangunan bisa memengaruhi keberuntungan dan uang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa beri tanda suka sebagai dukungan untuk kami. Terima kasih, para pengikut terbaik. Masih soal uang, mari kita bahas salah satu rahasia Makau. Pegadaian yang berderet di jalan bukan sekadar tempat pinjaman untuk orang miskin. Mereka adalah mekanisme pencucian uang dan pelarian modal yang canggih. Warga Tiongkok dibatasi hanya boleh membawa 50.000 dolar Amerika ke luar negeri setiap tahun. Namun penjudi kelas atas membutuhkan akses hingga jutaan. Maka mereka memakai sistem pegadaian premium mas. Seorang pengunjung dari daratan membeli barang mewah, seperti jam Patek Philippe atau cincin berlian dengan kartu debit Union Pay yang diterbitkan di daratan. Lalu barang itu langsung dijual kembali ke pegadaian untuk mendapatkan uang tunai dalam pataca Makau atau dolar Hong Kong dengan membayar biaya transaksi. Proses ini mengubah RMB daratan yang dibatasi menjadi mata uang likuid yang mudah dibawa di Makau, melewati kontrol modal dan mendukung arus miliaran dolar yang menopang industri kasino. Walaupun sistem junket ditekan di bawah Presiden Xi Jinping, transaksi pegadaian premium ini tetap menjadi penanda penting kesehatan ekonomi kota dan gambaran tentang bagaimana uang bergerak di Tiongkok modern. Menurutmu apakah hal seperti ini juga ada di negara lain? Bagaimana dengan negaramu? Tulis di komentar. Stanley Ho yang dikenal sebagai Raja Kasino tidak hanya membangun kerajaan judi Makau. Ia juga membangun kerajaan pribadi dengan 4 istri dan 16 anak. Semuanya sah menurut kerangka hukum unik Makau. Stanley Ho bisa mempertahankan sesuatu yang bisa disebut harem legal karena adanya hukum lama. Dinasti Qing yang mengizinkan poligami dan tetap berlaku di Hong Kong serta Makau sampai tahun 1971. Ia menikahi 3 istri pertamanya sebelum hukum berubah sehingga mereka tetap diakui. Untuk istri keempat, ia memanfaatkan celah dengan menikahinya di Tiongkok daratan, di mana pernikahan diakui tetapi tidak didaftarkan resmi di Makau. Strategi ini memungkinkannya membangun dinasti bisnis dengan beberapa garis keluarga yang masing-masing memiliki klaim atas bagian berbeda dari kerajaannya. Para istrinya bukan hanya pasangan hidup, mereka adalah mitra bisnis yang mengelola bagian berbeda dari kasino dan properti miliknya. Drama terbesar muncul di tahun-tahun terakhirnya ketika keluarganya terlibat dalam sesuatu yang mirip kudeta perusahaan saat Ho menua dan menjadi rapuh secara mental setelah operasi. Anak-anak dari istri berbeda mulai berebut kendali atas kekayaan 3 miliar dolar. Mereka memaksanya menandatangani pengalihan kepemilikan dalam kondisi lemah, memicu perebutan warisan yang berlangsung di pengadilan Makau seperti kisah Game of Thrones di dunia nyata. Warga Hong Kong melihat Makau sebagai adik kecil, dan hubungan ini berakar pada salah satu keuntungan geografis paling menentukan dalam sejarah. Inilah kisah mengapa Hong Kong menjadi pusat keuangan global, sementara Makau berkembang sebagai kota judi. Makau sebenarnya didirikan sebagai pos dagang Portugis puluhan tahun sebelum Inggris tiba di Hong Kong. Seharusnya ia menjadi pelabuhan utama di delta Sungai Mutiara. Namun geografi menjadi kendala. Makau tidak memiliki pelabuhan laut dalam. Kapal harus berlabuh di lepas pantai dan memindahkan muatan ke tongkang, membuat perdagangan mahal dan lambat. Ketika Inggris membangun Hong Kong dengan pelabuhan Victoria yang dalam, kapal terbesar bisa langsung bersandar di dermaga. Keterbatasan pelabuhan ini membuat Hong Kong menjadi gerbang utama perdagangan Tiongkok dengan dunia. Sementara Makau mengambil peran kedua, warga Hong Kong sering membicarakan Makau dengan campuran kasih sayang dan sikap merendahkan. Seperti kakak yang berhasil sementara adiknya mencari cara lain untuk menghasilkan uang, kini PDB per kapita Makau justru melampaui Hong Kong berkat monopoli kasinonya. Sang adik kecil menjadi lebih kaya dari kakak, tetapi tetap dianggap kurang modern, kurang internasional, dan kurang penting. Hong Kong menjaga citranya sebagai pusat keuangan dunia, sementara Makau dilihat hanya sebagai kota judi.
Meski kota judi itu menghasilkan pendapatan lebih besar per penduduk. Dinamika ini menciptakan ketegangan psikologis yang menarik. Warga Makau merasa tersinggung oleh sikap merendahkan Hong Kong, namun juga ingin diakui secara global seperti mereka. Warga Hong Kong memandang rendah ekonomi kasino Makau, tetapi juga iri pada kemakmurannya. Hubungan ini menunjukkan bagaimana kebetulan sejarah dapat membentuk hierarki kawasan selama berabad-abad. Sekarang ada hal yang akan membuatmu mempertanyakan semua yang kamu tahu tentang rekayasa lalu lintas. Makau mengemudi di sisi kiri jalan, mengikuti tradisi kolonial Portugis dan Inggris. Namun Tiongkok daratan mengemudi di sisi kanan. Jadi apa yang terjadi ketika dua sistem ini harus terhubung? Jawabannya adalah jembatan Lotus. Dengan desain putaran asimetris yang secara harfiah membalik arah mobil dari kiri ke kanan saat melintasi perbatasan. Ketika kendaraan menyeberang, mereka diarahkan melalui putaran 360 derajat untuk berpindah mulus dari wilayah kapitalis yang dipenuhi kasino ke daratan sosialis. Tanpa perlu berhenti di lampu merah, pengemudi benar-benar merasakan perubahan fisik saat keluar dari satu sistem politik dan masuk ke sistem lainnya. Setiap November, Makau berubah menjadi lokasi salah satu balapan jalanan paling berbahaya di dunia. Sirkuit Guya bukan lintasan biasa. Ia memakai jalan kota yang sempit, berbukit, dan dibatasi dinding batu tanpa ruang pengaman. Tidak seperti trek khusus balap. Ini adalah perlombaan di jalan nyata yang menjadi urat nadi kota yang hidup. Lintasan ini begitu berisiko, sehingga menjadi salah satu sedikit tempat di dunia di mana mobil dan motor balap bertanding di akhir pekan yang sama, dengan tingkat kecelakaan dan korban jiwa yang tinggi. Selama 1 minggu setiap November, jalan utama kota ditutup dengan pembatas kuning hitam, dan suara mesin berputar kencang menggema di antara blok apartemen padat tempat warga mencoba menjalani hidup normal. Bayangkan, mencoba berangkat kerja atau membeli kebutuhan saat mobil. Formula 3 melaju 200 km per jam di depan apartemenmu. Balapan ini mencerminkan Makau dalam skala kecil. Spektakuler, berbahaya, menguntungkan, dan sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Jika kamu pernah ke Las Vegas atau Atlantic City, kamu tahu kasino biasanya memberi minuman beralkohol gratis untuk menurunkan kontrol diri penjudi. Di Makau, pendekatannya justru kebalikan. Kebanyakan kasino menyediakan teh susu, soda, dan kopi gratis tanpa batas, tetapi tidak ada alkohol gratis di lantai permainan. Bagi penjudi Tiongkok yang serius, berjudi bukan sekadar hiburan malam. Ini adalah kegiatan yang disiplin dan penuh perhitungan yang menuntut pikiran jernih dan fokus tinggi. Mereka sering mempertaruhkan ratusan ribu bahkan jutaan dolar dalam satu putaran bakarat. Mereka harus menghitung peluang, membaca pola, dan membuat keputusan dalam hitungan detik yang bisa menentukan masa depan finansial mereka. Alkohol akan merusak proses ini. Melihat penjudi menyeruput teh sambil menatap pola kartu dengan serius, menciptakan suasana yang lebih tenang dan tegang dibanding energi liar kasino barat. Kamu akan melihat pemain mengenakan warna keberuntungan, membawa jimat feng shui, dan mengikuti ritual tertentu. Tetapi hampir tidak ada yang minum alkohol. Lantai kasino terasa lebih seperti perpustakaan atau ruang meditasi daripada tempat pesta. Perbedaan budaya ini terlihat di seluruh pengalaman berjudi. Kasino Barat dirancang sebagai pusat hiburan dengan banyak aktivitas. Kasino Makau dibangun sebagai tempat ibadah bagi perjudian serius, di mana pencahayaan, kursi, dan layanan minuman diatur untuk permainan yang lama dan fokus. Aturan tanpa alkohol gratis ini juga mencerminkan hubungan budaya Tiongkok dengan alkohol yang biasanya hadir dalam jamuan bisnis dan perayaan resmi. Bukan konsumsi santai. Dalam budaya yang menekankan harga diri dan kendali diri, terlihat mabuk saat berjudi dianggap sangat memalukan. Distrik Tiga Lampu atau Rotunda de Carlos Damaya adalah pusat kehidupan nyata Makau, tetapi juga memiliki identitas tersembunyi sebagai kawasan Burma tidak resmi. Setelah kerusuhan anti-Tiongkok di Burma pada tahun 60-an, banyak warga Tionghoa perantauan melarikan diri ke Makau dan menetap di distrik ini, membawa perpaduan budaya Asia Tenggara dan Kanton. Kini kawasan ini menawarkan beberapa makanan Burma paling autentik di luar Mandalay. Dengan sup mohinga, dijual di kios kecil kepada pemilik toko setempat.
Disinilah warga Makau asli berbelanja, makan, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Jauh dari lantai kasino modern yang dipenuhi kamera pengenal wajah, jutaan turis tidak pernah melangkah sejauh ini. Mari kita lihat tempat warga Makau benar-benar menjalani hidup mereka. Edificio do Mercado Vermelho, atau Pasar Merah, adalah bangunan bata merah. Dari tahun 30-an tempat masyarakat membeli hasil laut segar 2 kali sehari. Di sini ada penjual yang masih memeras santan dengan tangan melalui kain tipis, yang bisa menebak kapan ikan ditangkap hanya dari matanya. Dan yang menjaga lapak keluarga selama 3 generasi, pasar bergerak mengikuti ritme perahu nelayan, bukan jadwal kasino atau musim wisata. Ia buka sebelum fajar saat kapal kembali dan tutup ketika ikan terakhir terjual. Dinamika sosial di Pasar Merah memperlihatkan hierarki nyata masyarakat Makau. Pekerja kasino, buruh konstruksi, asisten rumah tangga, dan pensiunan berjalan di lorong sempit yang sama. Tetapi daya beli dan status mereka terlihat dari apa yang dibeli dan bagaimana pedagang memperlakukan mereka. Di balik kilau kapitalisme kasino, Makau tetap kota pekerja dengan kebutuhan sederhana. Makanan di Makau menceritakan kisah perpaduan budaya yang tidak bisa dijelaskan oleh arsitektur atau bahasa. Hidangan nasionalnya, minci, namanya berasal dari kata Inggris mincet karena pengaruh Hong Kong. Ini sering disebut sebagai salah satu contoh awal makanan fusi sejati yang memadukan teknik memasak Portugis dengan kecap asin Tiongkok dan saus Worcestershire. Namun pengetahuan sebenarnya terlihat dalam tradisi pernikahan Macanese. Jika pernikahan Tiongkok identik dengan jamuan besar, keluarga Macanese elit yang berdarah campuran Portugis dan Tiongkok mengadakan ca gordo atau teh gemuk. Ini adalah jamuan teh sore besar selama seminggu dengan hidangan seperti minci dan taco yang bisa lebih mewah daripada pesta makan malam biasa. Ca gordo melambangkan identitas Macanese yang unik, tidak sepenuhnya Tiongkok dan tidak sepenuhnya Portugis. Tetapi sesuatu yang lahir khusus di tempat dan waktu ini, keluarga yang masih menjalankan tradisi ini menjadi gambaran hidup budaya hibrida Makau. Meski jumlahnya makin sedikit karena generasi muda beralih ke gaya hidup Tiongkok atau internasional. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih aneh lagi. Kebiasaan sosial Macanese terkait kematian adalah perpaduan iman, Katolik dan kepercayaan Tao yang penuh takhayul demi menjaga keberuntungan keluarga. Salah satu yang paling mengejutkan bagi orang luar adalah praktik berjudi saat malam duka. Mahjong dan permainan lain dimainkan di halaman rumah duka bukan sebagai hiburan, tetapi untuk membantu keluarga menjaga jenazah. Diyakini bahwa tubuh tidak boleh ditinggalkan sendirian, dan energi tinggi dari permainan membuat orang tetap terjaga serta teralihkan dari kesedihan. Takhayul ini dijalankan dengan ketat. Cermin di rumah duka ditutup atau dipindahkan karena pantulan peti dipercaya bisa menyebabkan kematian lain dalam keluarga. Saat peti ditutup atau diturunkan, semua pelayat harus membelakangi. Jika jiwa orang hidup melihat peti ditutup, dipercaya rohnya bisa ikut terperangkap. Perpaduan antara judi, kematian, dan kewajiban keluarga menciptakan lanskap ritual yang sulit ditemukan di tempat lain. Terakhir, ada sesuatu yang perlahan lenyap. Walau Kanton menjadi bahasa sehari-hari dan Portugis tetap bahasa resmi administrasi. Bahasa terdalam Makau adalah Patua atau Makuista. Kreol berbasis Portugis ini menjadi fosil hidup sejarah Makau sebagai titik penting perdagangan Portugis, memuat unsur Melayu, Sinhala, Jepang, dan Kanton. Kurang dari 50 penutur fasih yang masih hidup, dan UNESCO menggolongkannya sebagai sangat terancam punah. Pada masa kolonial, Portugis standar dianggap bahasa kemajuan sosial. Sementara Patua dipandang sebagai dialek kampung. Orang tua berhenti mengajarkannya karena takut menghambat masa depan anak. Tragisnya, Patua menyimpan kata yang tidak ada di tempat lain. Seperti adab dari bahasa Inggris yang berarti bangkrut. Cacus dari Belanda berarti toilet. Sapeca dari Melayu berarti uang. Dan Amui dari Kanton berarti adik perempuan. Setiap kata adalah hasil percampuran budaya selama berabad-abad yang bisa hilang dalam satu generasi. Bahasa ini adalah ingatan hidup peran Makau sebagai persimpangan dunia.
tempat pelaut Portugis, pedagang Tiongkok, saudagar Melayu, dan pengungsi Jepang menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Saat penutur terakhir wafat, satu cara memahami dunia ikut menghilang. Saat kita sampai di akhir perjalanan ini, ada satu gambaran yang terus muncul. Makau adalah sangkar burung emas, indah, menguntungkan, dan tampak terbuka bagi mereka yang punya uang dan koneksi. Namun bagi banyak warga, jalan keluar tidak semudah kelihatannya. Wilayah ini menjadi eksperimen kapitalisme terkendali, tempat hukum kolonial Portugis bertemu pengawasan komunis Tiongkok. Takhayul kuno membentuk arsitektur modern, dan pemerintah membayar warga agar tetap tenang secara politik. Di sini, kekayaan ekstrem dan kemiskinan putus asa berdampingan. Gedung dirancang seperti senjata, dan bahasa menghilang sementara kasino berkembang. 15 fakta yang kita bahas hari ini hanyalah permukaan dari kompleksitas Makau. Setiap sudut jalan menyimpan cerita. Setiap bangunan menyembunyikan rahasia. Dan setiap penduduk menjalani realitas yang terasa mustahil di tempat lain. Apa yang paling mengejutkanmu? Kekaisaran yang tidak diinginkan, perang arsitektur, rumah kandang, atau kisah pernikahan unik. Tulis di komentar fakta mana yang paling membuatmu tercengang. Kami selalu senang mendengar dari kamu. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Sangkar burung emas bernama Makau terus berubah, terus mengejutkan, dan terus menantang cara kita memahami bagaimana masyarakat manusia diatur. Setidaknya sampai tahun 2049 ia tetap menjadi salah satu eksperimen sosial paling menarik di bumi. Terima kasih sudah bersama kami hari ini. Semoga kamu menikmatinya. Dukunganmu sangat berarti. Semoga keberuntungan selalu menyertaimu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.